Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Ilahi Rabbi, yang mana pada siang hari ini, siang yang berbahagia ini, kita masih mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenankanlah saya menyampaikan beberapa acara pada siang hari ini. Yang pertama pembukaan, yang berikutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan dari yang bersangkutan atau Bapak Kepala Sekolah, yang keempat doa, dan yang terakhir penyajian tentang diseminasi penerapan budaya positif di sekolah, aksi nyata modul 1.4 yang akan disajikan oleh teman guru kita, yaitu Bu Yani Sulistiana Wulandari SPD, calon guru penggerak angkatan 7 UPTD SPM SDN Sukoharjo 1 Kabupaten Bondowoso. Sekilas kepada para audien, semua teman guru yang mengikuti sajian di siang hari ini, yang dimaksud diseminasi di sini mungkin adalah pengertian dari yaitu strategi dan tugas mendapatkan informasi yang akan diterapkan, dibudidayakan di sekolah kita. Untuk itu marilah kita ikuti secara bersama. Kita awali acara ini supaya lancar. Mari kita bersama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk menginjak ke acara yang berikutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, dimohon para undangan atau para peserta audien untuk berdiri sejenak. Dipersilakan. Dimohon duduk kembali. Berikutnya sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri Sukoharjo. Mohon maaf yang bersangkutan pada siang hari ini tidak bisa menghadiri. Untuk itu bisa dilanjutkan pada acara berikutnya, yaitu doa yang akan dipimpin langsung oleh Bu Indah Tuti.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita bersama-sama berdoa dengan harapan mudah-mudahan acara ini dapat berlangsung dengan lancar dan sukses sesuai dengan harapan kita bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat wa taqdilana biha jami'il hajat wa tudahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Rabbi zidni 'ilma, Rabbi zidni 'ilma, Rabbi zidni 'ilma. Wasi' fi rizqi wa barik li fi ma razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi 'ibadina wa 'azizan fi 'uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah. Ya hasanal fi'al, ya qa'iman bila zawali, ya mubdi'an bila mithali wa mustafa ala kulli halin. Allahumma yassir 'alaina kullu asir, Allahumma yassir 'alaina kullu asir, Allahumma yassir 'alaina kullu asir. Rabbi assir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas sholati min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana warhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Demikian Ibu Bapak, dengan doa yang sudah disampaikan tadi, mudah-mudahan dengan harapan aksi nyata maupun seperti debat oleh Buya Yusuf Segarawan dari SPD, calon guru penggerak Angkatan 7 PTD SPS SDM Sukabumi 1, kami bersama rekan berharap agar sukses apa yang disajikan pada siang hari ini, menjadikan harapan membawa budaya-budaya yang lebih positif dan membawa budaya kepada peserta didik kita. Untuk itu, mari kita ikuti sajian oleh Ibu Yeni. Dipersilakan. Baik, terima kasih Bapak Agus sebagai moderator. Waktu dan tempat sebetulnya akan kami ambil alih. Saya ucapkan terima kasih sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Ibu Guru yang sudah menyempatkan waktu dan menyempatkan hadir di tempat yang insya Allah barokah ini. Perkenankan dan izinkanlah saya di sini tidak ingin menggurui, saya di sini juga tidak ingin menjadi sok tahu. Saya di sini hanya sekedar ingin memberi informasi yang sudah saya dapatkan selama beberapa bulan menjalani pendidikan guru penggerak ini. Supaya apa? Supaya tercipta pendidikan apa yang dicita-citakan oleh negara Indonesia ini, yang dulu memang sudah kita terapkan Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu juga tidak asing dengan semboyan dari Bapak Pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantara. Perkenankan saya di sini mengimbaskan. Saya di sini hanya memberi informasi. Saya di sini mengajak, dan
saya di sini ingin memberi motivasi bagaimana pendidikan yang memang diinginkan, ingin diwujudkan oleh pemerintah saat ini. Baik Bapak Ibu, kali ini saya akan membuka dengan bacaan basmalah. Kemudian saya juga nanti akan mengambil waktu Bapak Ibu kurang lebih 1 jam ke depan, tapi tidak dengan tegang ya Bapak Ibu. Kami di sini hanya sharing pengalaman, terutama di sini banyak Bapak Ibu guru yang senior yang sudah saya anggap lebih dari saya. Mungkin kalau sekarang saya di sini hanya, oh iya, Bu Yeni mendapatkan pendidikan guru penggerak, tapi saya kalah pengalaman sama Bapak Ibu guru sekalian. Selamat datang saya ucapkan pada Bapak Guru hebat. Mari kita bersama, berkolaborasi bersama, saling mendukung satu sama lain. Mari bergerak bersama mewujudkan budaya positif menuju visi profil pelajar Pancasila. Tujuan dari pertemuan pada siang hari ini yaitu kita dapat memahami konsep inti budaya positif. Apa itu budaya positif? Mari kita pelajari bersama-sama ya Bapak Ibu. Nanti kita juga sharing bersama kendala apa yang kita hadapi selama kita menjadi guru, dan motivasi apa yang telah kita dapatkan selama juga menjadi guru. Apakah anak didik tersebut menyerap ilmu kita atau tidak, itu bagaimana? Itu mari kita memahami konsep ini agar tidak ada miskonsepsi ke depannya. Yang kedua yaitu mari kita menerapkan budaya positif di sekolah kita supaya tercipta profil pelajar Pancasila yang memang diinginkan. Profil pelajar Pancasila itu ada beberapa ya Bapak Ibu, mungkin yang sudah kurikulum merdeka tidak asing oleh semboyan profil Pancasila ini. Next. Menurut Bapak Ibu, saya ingin bertanya, menurut Bapak Ibu, pernyataan ini jenengan setuju atau tidak? Untuk yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bapak Ibu, ada yang setuju? Setuju. Setuju semua? Setuju. Tidak. Ada yang tidak? Tidak setuju. Ada yang setuju? Coba kalau boleh saya ingin angkat tangan yang setuju berapa orang, yang tidak setuju. Yang setuju Bapak Agus, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Oh iya, baik, setuju ya. Kebanyakan setuju. Baik. Yang kedua yaitu pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju? Setuju. Oke. Baik, yang ketiga, kalimat ketiga. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Memberi penghargaan. Iya. Oke, setuju? Setuju. Sudah pernah melaksanakan di kelas mungkin ya Bapak Ibu ya? Iya. Memberi penghargaan, baik itu hanya tepuk tangan, mungkin apa Bruce? Ucapan, kemudian apa lagi? Iya, memberikan hadiah, seperti Bapak Agus memberikan permen, mungkin banyak lagi ya bentuk penghargaan. Bisa dengan bintang kebaikan, mungkin di Bulativa ya pakai bintang kebaikan. Itu sudah saya ya setuju ya Bapak Ibu. Baik, kita akan kupas satu persatu apa itu hukuman, penghargaan. Supaya nanti, oh iya sepertinya begitu. Monggo Mas Wandi, next. Baik, menu belajar kita kali ini tidak banyak, hanya 7 poin. 7 poin yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Jadi kita berubah apa tidak setelah kita mempelajari modul ini? Anggapan atau tanggapan kita, pemikiran kita sudah berubah apa tidak? Begitu.
Yang kedua yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang keempat, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Yang kelima yaitu restitusi serta 5 posisi kontrol. Yang keenam, keyakinan kelas. Yang ketujuh, yang terakhir, segitiga restitusi. Yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran paradigma baru adalah pembelajaran yang berpusat pada murid atau peserta didik dan dirancang sesuai dengan kebutuhan dasar murid. Pembelajaran terdiferensiasi sehingga setiap siswa dapat belajar sesuai kebutuhannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Mungkin kalau ini ada yang sudah melaksanakan tapi tidak full, mungkin gitu nggak Bapak Ibu ya? Soalnya saya sendiri memang seperti itu. Ada memang pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, ada yang kita akan katrol, ya? Kita jadi ceramah seperti ini. Iya. Jadi pembelajaran itu yang diharapkan oleh Bapak Pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara itu yaitu pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, pada murid. Jadi setiap siswa itu mempunyai kebutuhan, mempunyai keinginan, mempunyai kebutuhan dasar tidak sama antara satu siswa dengan siswa yang lain. Sebentar lagi kita kupas bersama-sama nih Bapak Ibu. Next. Saya ingin bertanya, mungkin sudah ada yang tahu apa budaya positif menurut Bapak Ibu? Menurut Bapak Ibu itu budaya positif itu seperti apa? Ya? Suatu kebiasaan yang diterapkan yang pada akhirnya bertujuan untuk memberikan nilai kebaikan. Sesuatu yang diterapkan, yang bertujuan untuk menjadi lebih baik dan lebih baik. Baik, menjadi lebih baik dan lebih baik ya. Kebiasaan ya Bu ya, pembiasaan ya. Budaya positif. Baik, terima kasih. Sudah tepat Bu Indah. Budaya positif yaitu suatu pembiasaan yang bernilai positif. Pembiasaan ini yang bisa dilakukan setiap hari oleh anak tersebut. Di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid yang lahir dari disiplin positif, tapi tanpa paksaan. Selama ini yang saya amati itu karena satu paksaan, karena takut, gitu ya Bapak Ibu. Memang sudah bagus di sini, sudah banyak pembiasaan, terutama literasi yang memang diterapkan tiap pagi. Sudah literasi membaca dan refleksi oleh Bapak Ibu guru, kemudian dilanjutkan oleh Ibu guru agama, yaitu literasi ayat Al-Quran, surat-surat pendek begitu ya Bunda. Itu sudah bagus pembiasaan. Jadi secara tidak langsung anak itu membiasakan dan mendengar. Meskipun mereka kadang ada yang masih belum ngaji dan tidak bisa mengaji, dengan mendengar mereka terbiasa. Akhirnya terbiasa, kemudian berucap. Akhirnya mereka juga lama-lama akan hafal. Jadi budaya positif yang diharapkan itu memang seperti itu. Next. Sekarang saya minta tolong kita akan bermain. Di sini ada game. Game ini yaitu kita lakukan permainan ini secara berpasangan A dan B. Minta tolong Mas Fandi, kertasan bisa dibagikan pada Bapak Ibu guru. Saya minta tolong untuk menuliskan di secari lembar kertas itu barang boleh, orang boleh, apa saja yang menurut Bapak Ibu itu paling berharga, paling dan sangat amat berharga sekali. Boleh uang Bu Yeni? Boleh. Monggo ditulis, boleh disobek itu kalau terlalu besar. Nanti kita akan menggenggam. Ini ada teori kepala tangan di sini. Yang berharga, terserah
Misalkan mau jawab mungkin Bu Martin mau apa? Suami gitu ya. Tidak apa-apa, monggo. Boleh anak, boleh. Mobil, boleh. Yang sangat amat berharga, kira-kira apa? Mungkin kalau bisa ya Airen gitu ya Bu. Mas Fandi bisa ditulis dengan Bu Susi. Boleh lebih dari satu? Boleh? Nanti itu digenggam. Boleh kata benda, Boleh kata benda, boleh. kata sifat. Boleh. Pokok itu yang sangat amat berharga untuk Bapak Ibu. Sudah? Sekarang next. Tak tolong Mas. Sekarang jenengan genggam kertas yang jenengan tadi tulis barang berharga tersebut. Digenggam. Sekarang saya ingin dua orang ke depan mungkin bisa mempraktekkan ini. Kenapa kok digenggam? Apa boleh dengan rayuan atau kekerasan boleh dibuka supaya bisa diambil oleh orang tersebut? Mungkin saya minta tolong Bu Latifah sama Bu Martin, silakan ke depan. Ya, monggo. Monggo. Sekarang ini Bu Latifah bergantian ya. Sekarang Bu Latifah menggenggam, Bu Martin ingin mengambil, boleh merayu, boleh dipaksa, terserah diapakan. Pokok genggamannya itu boleh sampai terlepas. Jadi genggaman tersebut akan diambil oleh Bu Martin, bisa apa tidak? Monggo. Saya hitung 10 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tidak bisa? Tidak bisa. Sekarang coba gantian, sekarang Bu Martin yang menggenggam. Digenggam dan dilepas oleh Bu Latifah. Monggo Bu Latifah. Boleh dirayu, dielus-elus boleh. Saya hitung 10 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada yang terlepas? Tidak ada ya. Boleh silakan kembali ke tempat duduk. Terima kasih Bu Martin, Bu Latifah. Ya, ini teori genggam. Sebelumnya Mas Fandi. Nah, apakah Anda atau teman Anda membuka kepalan tangan Anda? Membuka? Tidak. Mengapa? Mengapa? Mengapa Bu? Karena genggamannya terlalu keras. Karena genggamannya terlalu erat. Karena tidak ingin dibuka. Karena tidak ingin dimiliki orang lain. Meskipun dipengaruhi apa saja, tetap teguh. Tetap teguh, tidak ingin diambil oleh orang lain. Begitu ya? Tetap. Mungkin ada yang bisa melepas dengan rayuan, bisa. Tetapi itu bukan dari diri kita. Oke. Kemudian sekarang saya ingin bertanya, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memiliki kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Diri sendiri. Ya, diri sendiri ya, bukan orang lain ya. Ya, diri kita sendiri. Sama. Ini juga kita akan didik, peserta didik kita itu seperti itu. Jadi kontrolnya itu dari diri kita sendiri, bukan dari orang lain. Next, Mas Wadi. Teori kontrol menurut Dr. William Glasser. Selama ini yang saya utarakan tadi, kenapa saya di sini ingin berbagi ilmu, karena miskonsepsi. Selama saya mengajar, saya merasa itu sudah mengajar dengan benar. Saya merasanya begitu, saya nih Bapak Ibu. Tetapi ternyata saya itu miskonsepsi terhadap teori kontrol atau makna kontrol ini. Ternyata saya, mungkin Bapak Ibu seperti saya juga kurang tahu. Yang merasakan Bapak Ibu sendiri. Miskonsepsi tentang makna kontrol ini sendiri yaitu ilusi guru mengontrol murid. Selama ini
bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Seperti tadi, penghargaan, dipuji, begitu ya Bu Indah ya. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter anak tersebut. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Orang dewasa di sini dalam artian guru. Jadi miskonsepsi di sini salah arti, salah tanggap. Jadi menurut saya seperti ini sudah benar, ternyata seperti ini. Mari kita kupas bersama-sama. Next, Mas Fandi. Always remember. Ini dari Stephen R. Covey. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi selama ini kita hanya berilusi. Jadi kita harus mulai dari diri kita, bagaimana memahami, mengubah paradigma pemikiran kita. Next, Mas Fandi. Ya. Perubahan paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Di sini stimulus respon realitas kebutuhan kita sama, respon kita. Tetapi teori kontrol realitasnya, kenyataannya, kebutuhan kita berbeda. Antara saya sama Bu Latifah aslinya berbeda. Sama seperti murid, sama seperti peserta didik. Ada yang mereka butuh didampingi. Ada yang mereka butuh sesuatu karena takut tidak bisa mengerjakan, akhirnya takut bertanya, takut dimarahi, seperti itu. Jadi realitasnya kebutuhan setiap anak itu tidak sama. Sama dengan kebutuhan Bapak Ibu guru, tidak sama. Antara Bapak Ibu guru satu dengan yang lain juga tidak sama. Semua orang, yang kedua ya Bapak Ibu, semua orang melihat yang sama. Jadi kita menganggap anak didik itu memiliki gambaran yang sama. Padahal setiap orang itu memiliki gambaran berbeda. Setiap anak, misal si A memiliki gambaran seperti ini, memiliki kepinginnya seperti ini, kepinginnya seperti, ada anak yang pinginnya suasana kelas itu aktif, ada anak yang tidak suka gaduh, ada yang tidak suka dengan keramaian, tidak suka, ada. Jadi ini aslinya tidak sama. Yang ketiga, kita merubah orang lain agar berpandangan yang sama dengan kita. Jadi kita mempengaruhi orang lain supaya berpandangan sama dengan kita. Padahal seharusnya kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi tidak memaksakan. Yang keempat, perilaku buruk dianggap sebagai kesalahan. Karena sudah buruk pasti salah. Kita tanpa bertanya, tanpa ingin tahu kenapa anak tersebut berperilaku seperti itu. Aslinya semua perilaku itu memiliki tujuan. Baik itu misalkan di kelas ada anak yang nakal gitu Bapak Ibu ya, itu aslinya pingin apa menurut Bapak Ibu? Diperhatikan. Pingin diperhatikan. Mungkin menurut Bapak Ibu, kenapa mereka ingin diperhatikan? Iya, karena di rumah kurang kasih sayang. Karena mereka di sini merasa kita orang tuanya. Jadi mereka over di kelas. Kadang, ya bukan kadang-kadang, saya dulu itu sering memarahi anak yang bertingkah menurut saya anak tersebut nakal, yang mengganggu temannya. Ternyata itu karena mereka ingin diperhatikan oleh kita. Begitu Bapak Ibu. Jadi semua perilaku anak-anak itu memiliki tujuan. Yang kelima yaitu orang lain dapat mengontrol saya. Jadi misal saya dapat dikontrol oleh tersebut karena sesuatu, entah karena takut, entah karena tanggung jawab atau apa. Yang seharusnya
hanya saya yang bisa mengontrol diri saya sendiri. Jadi hanya kita sendiri yang memiliki kontrol kita seharusnya, Bapak Ibu. Iya. Yang selanjutnya yaitu saya bisa mengontrol orang lain. Tetapi Anda itu tidak bisa mengontrol orang lain yang seharusnya. Kenapa? Karena orang lain terkontrol itu mungkin salah satunya karena takut. Gitu ya Bapak Ibu. Entah takut tidak disapa oleh temannya, mungkin begitu, tidak dibarengi sama teman-temannya, saya tidak ditemani bermain, mungkin tidak diberi pinjam apa, mungkin seperti itu. Jadi aslinya kita itu tidak bisa mengontrol dan dikontrol. Kita itu punya diri kita sendiri. Yang selanjutnya yaitu pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi kalau sudah dibujuk, gitu ya Bapak Ibu, merayu-rayu, sudah gagal, akhirnya akan dipaksa. Seperti itu yang realita yang saya lihat selama ini. Bukan Bapak Ibu sendiri, saya sendiri memang begitu. Seharusnya itu Bapak Ibu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi anak-anak diajak, seperti ini pilihannya, menurut kamu ini lebih baik yang mana? Jadi anak kan ditawari. Seperti Bu Indah kapan hari pernah cerita ke saya, kalau memang anak kelas berapa ya Bu? Kelas 6 tidak hafal ayat apa, surat apa, kemudian diberi pilihan. Itu sudah masuk teori kontrol itu Bu Indah, sudah memberi pilihan begitu. Tidak memaksa, kan tidak memaksa Bu Indah. Berarti sudah melaksanakan teori kontrol di sini. Tepuk tangan untuk Bu Indah kita. Selanjutnya yaitu model berpikir menang atau kalah. Jadi kita sebelum melangkah itu sudah berpikir, sudah kalah pasti. Nah, pikiran seperti itu harus kita hempas, harus kita buang kemana Burus? Ke laut ya Bu ya? Buang ke biar di bawah angin. Oh, biar di bawah angin. Ya begitu ya Bapak Ibu. Mungkin kalau teori kontrol kita bisa memegang kendali dari kita sendiri, kita bisa menularkan pada siswa nantinya. Lanjut Mas Fandi. Makna disiplin di sini. Next. Disiplin ini rata-rata kita itu pada peraturan biasanya. Tetapi disiplin ini berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, yang artinya belajar. Jadi disiplin ini kita, kalau ingin disiplin kita harus belajar dan selalu belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, budaya terutama di Jawa Timur atau Bondowoso, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Dengan menerapkan peraturan. Iya, untuk menetapkan peraturan. Kan sudah beda ya Bu ya, maknanya itu sudah melenceng jauh. Awalnya disiplin ini artinya kan belajar, butuh proses. Nah, sekarang di budaya kita ini berubah 180 derajat menjadi sebuah peraturan supaya patuh, mendapatkan kepatuhan. Iya. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Kalau sudah disiplin itu pasti tidak nyaman. Tertekan. Wah itu. Makanya Bu Martin ini mengalami tertekan sekali gitu Bu Martin ini. Tidak ada ketenangan. Tidak ada ketenangan. Seharusnya saya tambah ini. Nanti saya tambah. Kurang tekanan batin. Wah, tekanan batin. Kurang nyaman. Itu kurang nyaman. Jadi itu tidak nyaman sama sekali, tidak damai ya Bu ya. Baik hati, baik anu gitu ya Bu ya. Akhirnya tidak kondusif. Nah, betul. Bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi kita itu tertekan. Jadi pencapaian suatu tujuan yang mulia itu terus hilang ya Bu ya. Jadi niatan kita itu terkikis oleh tekanan-tekanan, rasa tekanan. Begitu ya.
Bisa. Nah, itu disiplin yang kita di budaya kita saat ini gitu ya. Ada sidiknya, pasti Pak Agus akan membumbui. Iya, betul Pak Agus. Nah, ini seharusnya kita ini meluruskan. Jadi harus kembali ke asalnya. Jadi disiplin ini memang artinya itu belajar. Cuma di budaya kita ini yang berubah makna. Next Mas Fandi. Proses. Oh iya. Ya, terima kasih Bu Indah, Selanjutnya yaitu Bapak Pendidikan kita Ganjar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, nah ini yang harus ditekankan ya Bapak Ibu, karena kita katanya merdeka tapi kok tertekan. Saya dengar dari Bu Martin tertekan lahir batin gitu katanya. Terjajah. Di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin dari diri kita sendiri, wajiblah penguasa lain yang mendisiplinkan diri kita. Jadi kalau kita tidak bisa self-disiplin kita sendiri, maka kita akan disiplinkan oleh penguasa lain. Dari peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi harus dari diri kita sendiri, bukan dari orang lain. Next Mas Wadi. Makna disiplin yaitu mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini menciptakan murid yang merdeka. Syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Nah ini motivasinya internal dari diri kita, bukan dari eksternal. Sehingga mereka dapat berperilaku yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal yang diyakini. Jadi tidak ada paksaan karena disiplin dari diri kita sendiri begitu. Ini yang harus kita terapkan pada murid-murid kita Bapak Ibu. Next Mas Fandi. Disiplin positif ini salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran. Kita ini kadang anak-anak tidak sadar Bapak Ibu, serta memperdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, tanpa disogok, ancaman ataupun hukuman. Jadi tanpa teguran, tanpa disogok oleh penghargaan, tanpa dihukum. Itu memunculkan disiplin dari diri anak itu sendiri. Disiplin positif membuat anak mengerti bahwa ketika ia merapikan kamar tidurnya, maka ia akan merasa nyaman. Bukan karena akan dihukum oleh mama jika tidak melakukannya, atau karena ingin mendapat pujian. Jadi memang berasal dari diri anak tersebut. Ya, betul. Nilai-nilai kebajikan yang akan kita pelajari yaitu sifat-sifat positif yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Bersifat universal. Nilai-nilai kebajikannya itu bersifat universal. Lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi tidak ada si A karena beragama ini jadi tidak boleh mengikuti nilai kebajikan ini. Jadi ini bersifat universal, menyeluruh. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan yang mulia. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Jadi di sini sudah untuk SD kita, sekolah kita sudah melaksanakan kurikulum merdeka dari kelas 1 dan kelas 4, dan untuk tahun pelajaran baru ini akan diikuti oleh kelas 2 dan kelas 5. Next Mas Fandi. Nilai-nilai kebajikan ini ada profil pelajar Pancasila, yang kedua primary years program, yang ketiga 9 pilar karakter, yang keempat
Petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Yang kelima, The 7 Essential Virtues. Yang keenam, The Virtues Project. Next, yang pertama yaitu profil pelajar Pancasila. Nah, ini saya ingin mengajak Bapak Ibu supaya cepat hafal. Nanti untuk peserta didiknya biar juga dilatih seperti ini supaya apa profil pelajar Pancasila. Mungkin bisa memperhatikan sebentar ya Bapak Ibu. Saya akan memperagakan sebentar lagi, bisa diikuti oleh Bapak Ibu. Jadi ada gerakannya. Mungkin minta tolong Mas Andi dipegangkan mic saya. Begini Bapak Ibu. Mengantuk, jangan ngantuk ya Bapak Ibu. Mari kita refreshing dengan bergerak-bergerak. Jadi ada lagu. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Bisa bersama-sama ya Bapak Ibu? Bisa. Mari kita bersama-sama. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, tepuk tangan untuk Bapak Ibu semua. Nah, pelajar Pancasila ini adalah beberapa karakter yang memang harus kita tanamkan, yang harus kita wujudkan dalam kita mendidik, baik itu di rumah maupun di sekolah. Karena saya juga merasa di rumah juga butuh seperti ini. Karena memang kalau anak-anak itu kan pendidikan awal itu dari rumah, dari keluarga, dari yang terdekat. Next Mas Andi. Ini adalah kebajikan universal yang lain dari Ibu, toleransi. Jadi salah satunya ini toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Next. 9 pilar karakter Indonesia Heritage Foundation. Cinta Tuhan, segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif, pekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik hati, rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Ini yang lumayan banyak, ini memang keterampilan hidup yang harus kita tanamkan pada peserta didik, pada murid, supaya nanti di masyarakat mereka bisa langsung tidak usah tanpa hukuman, tidak usah disuruh, mereka sudah memiliki karakter mereka masing-masing, yaitu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak mudah merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Petunjuk hidup yaitu peduli, penawaran, bekerja sama, keberanian, keingintahuan, usaha, keluasan, berorganisasi, kesabaran, kehormatan, berinisiatif, integritas, berorganisasi, keteguhan hati, dan berinisiatif integritas. The 7 Essential Virtues, yaitu 7 ya Bu ya. Empati, dari suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, serta keadilan. Ini juga proyek nilai-nilai kebajikan. Di sini sudah terpampang, ada komitmen, belas kasih, semangat. Sekarang saya mau tanya, menurut Bapak Ibu, kira-kira siswa kita untuk bagaimana cara mereka itu mendapatkan karakter seperti ini? Apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu? Mengajak bicara. Iya,
Ya, dari hati ke hati, kepedulian ya Bu ya. Kejujuran itu kita membiasakan anak-anak itu ya Bu ya. Di sini nilai-nilai kebajikan yang wajib dimiliki oleh setiap anak, setidaknya ada beberapa Bapak Ibu. Karena itu modal-modal dari diri anak untuk di lingkungan masyarakat nantinya, untuk modal mereka. Kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser ini ada 5. Ini nanti yang akan disangkut pautkan dengan kebutuhan dasar murid di kelas. Bertahan hidup yang pertama, yang kedua kasih sayang dan rasa terima kasih, yang ketiga penguasaan, yang keempat kesenangan, yang kelima kebebasan. Jadi kebutuhan dasar manusia ini ada 5. Jadi kita harus tahu anak ini aslinya kebutuhan dasar yang mana yang akan dipenuhi oleh anak tersebut. Kenapa dia melakukan hal ini? Kita harus bisa melihat anak tersebut itu kebutuhan dasarnya apa, mencari dari anak tersebut. Next Mas. Jangan dulu. Berbicara dengan situasi, dengan keadaan, kalau kita mengajak kepada yang diputar itu adalah akan dimiliki. Iya. Tapi betul. kalau pemimpinnya hanya di kata satu kata itu penguasaan, kasih sayang tidak ada. Tidak ada gitu ya Pak. Iya, itu harus PR kita ya Pak. Iya, betul itu. Memang penguasaan, kasih sayang, rasa diterima itu tidak ada ya Pak. Iya. Ini yang dengan guru harus menanamkan. Iya betul. Ini harus kita tanamkan pada peserta didik kita Pak. Iya. Jadi harus memenuhi kebutuhan dasar manusia ini. Bukan hanya peserta didik ya Bapak Ibu, kita juga butuh. Karena kebutuhan dasar ini Sesama guru. iya, ini kan kebutuhan dasar manusia, bukan kebutuhan dasar peserta didik. Jadi kita juga, guru juga membutuhkan seperti ini untuk bertahan hidup. Betul ya Bu ya, bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima, sangat benar. Kita butuh kan, memang tidak munafik, kita butuh disayang, kita butuh diterima, baik itu di lingkungan rumah, di lingkungan begitu ya Bu ya. Kemudian kebebasan, kita juga butuh kebebasan. Ya, kesenangan pasti. Kalau sudah kita tidak senang, kita akan jenuh, merengut, gitu ya Bu ya. Kemudian penguasaan dari hal-hal yang kita anggap penting. Monggo Mas Andi. Nah, kita kalau sudah memenuhi dari kebutuhan dasar tersebut, kita akan mendapatkan dunia berkualitas. Kita pasti ingin berada di dunia berkualitas, tidak yang tidak berkualitas. Kita pasti pengen di lingkungan orang-orang yang baik, begitu ya Bapak Ibu. Kita pasti ingin berada di tengah-tengah lingkungan yang baik, yang aman, damai, tentram, seperti itu. Dunia berkualitas Anda itu adalah tempat khusus dalam pikiran Anda, tempat Anda menyimpan gambaran, representasi dari semua yang Anda inginkan, bisa berisi orang-orang, hal-hal dan apa saja yang terbaik dalam hidup Anda, dan membuat Anda merasa bahagia terpenuhi kebutuhan dasar Anda. Jadi memang 5 kebutuhan dasar itu pasti akan terpenuhi. Murid kita juga mempunyai gambaran dunia berkualitas. Jadi murid kita juga pingin mereka ada di dunia berkualitas. Tentunya sebagai guru, kita ingin mereka memasukkan hal-hal yang bermakna dan nilai-nilai kebajikan yang hakiki ke dalam dunia berkualitas mereka. Sekarang ada pertanyaan Bapak Ibu. Sebagai seorang pendidik, saat Anda perlu hadir di suatu pelatihan, saya ini bertanya pada Bapak Ibu dan saya sendiri, kalau saya sudah menjawab dulu Bapak Ibu. Motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Lanjut Mas. Apakah yang jawaban pertama ini? Apakah Anda hadir karena tidak ingin ditegur oleh pihak panitia atau pengawas Anda dan mendapatkan surat teguran? Apa karena jenengan tidak ingin ditegur? Itu bukan jawaban saya. Bukan. Oke. Jenengan sendiri, nanti ada 3 jawaban Bapak Ibu. Jenengan nanti bisa menjawab di dalam hati. Monggo. Yang kedua, Anda ingin dilihat
dan dipuji oleh lingkungan Anda, atau mendapat penghargaan sebagai kepala sekolah berprestasi? Itu bukan jawaban saya. Iya. Lanjut Mas Fandi. Jawaban ketiga, Anda ingin menjadi pembelajar sepanjang hayat, menjadi orang yang berusaha dan bertanggung jawab, serta menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid-murid Anda, guru-guru Anda, serta lingkungan Anda, karena Anda percaya tindakan Anda sebagai pemimpin pembelajaran akan jadi panutan oleh lingkungan Anda. Menghargai nilai-nilai kebajikan dari diri sendiri. Yang manakah yang jawaban Bapak Ibu? 1, 2, 3. Yang ketiga. Yang ketiga. Kalau saya awal ya Pak ya, karena saya memang tidak ingin ditegur. Jawaban saya adalah jawaban nomor 1. Itu jujur dari hati saya sendiri. Gitu. Lanjut Mas Fandi. Sekarang saya mau bertanya pada Bapak Ibu lagi. Yang pertama, ini ada 3 motivasi. Menurut Bapak Ibu, motivasi ini termasuk motivasi internal dari diri kita atau motivasi eksternal? Monggo Mas Fandi. Menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Eksternal atau internal? Eksternal. Eksternal. Coba kita lihat Mas Fandi, apa betul eksternal? Ya. Ini adalah motivasi eksternal karena bukan dari dalam diri kita sendiri. Ada pertanyaan lagi, yaitu ingin mendapat penghargaan. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Itu. Menurut Bapak Ibu ini eksternal atau internal? Eksternal juga, betul kan? Ya. Sekarang yang ketiga, yaitu menghargai nilai-nilai kebajikan yang dimiliki oleh diri kita sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya? Internal. Monggo kita lihat bersama-sama. Ya, benar sekali. Jadi motivasi itu yang paling kuat adalah motivasi internal, yaitu motivasi dari diri kita sendiri, bukan dari paksaan atau bukan karena takut ditegur atau sukan. Nah, seperti itu. Jadi harus dari diri kita sendiri. Saudara, eksternal itu apakah selalu ketidaknyamanan atau hukuman? Tidak. Ini mendapat penghargaan, Pak. Iya. Juga mendapat penghargaan itu eksternal karena bukan dari kita. Jadi mikirnya begini Bapak Agus. Saya kalau melakukan, misalkan ya Pak Agus, saya akan melakukan mengikuti seperti Bu Martin sama Bu Latifah kegiatan KMD. Karena niatannya awalnya ingin mendapatkan penghargaan, yaitu sertifikat KMD. Nah, itu dari eksternal Pak. Karena bukan dari diri kita, karena saya ingin menjadi pribadi yang baik, atau saya ingin berlatih, ingin menggali ilmu itu. Soalnya saya sendiri memang kemarin kebanyakannya itu dari eksternal saya sendiri. Nah, ini yang harus kita rubah pada anak Bapak Ibu. Jadi harus kita rubah pemikiran eksternal itu dari menjadi internal. Yang saya maksud begini, ini kan berbicara motivasi perilaku. Iya, motivasi perilaku. Eksternal, X itu artinya di luar. Di luar, dari luar. Satu contoh, perkumpulan yang ada di luar tapi membawa kebaikan. Oh, tidak apa-apa Bapak. Karena begini Bapak Agus, seperti Pak Agus nih Pak. Perkumpulan di luar tapi membawa kebaikan, misalnya hadra. Nah, pengajian. Tapi kan itu dari diri, motivasi dari dalam diri Pak Agus, karena saya ingin misalkan ingin mencari pahala, ingin bersolawat pada Nabiullah, kan begitu ya Bapak Agus. Jadi bukan karena saya nanti kalau hadraan dikasih makan, bukan seperti itu kan Pak Agus. Nah, itu yang disebut motivasi dari dalam diri kita Pak Agus. Kalau eksternal itu dari luar. Ya maksudnya kan ada suatu keseimbangan. Ya, benar. Kalau tadi kan Ibu menyampaikan lebih banyak internalnya. Memang semua hal itu kan dari internal, cuma kegiatan kita di luar Pak Agus. Kegiatan seperti gini Pak Agus, mungkin ini juga miskonsepsi. Saya ucapkan selamat datang pada Bapak Kepala Sekolah. Terima kasih sudah bersedia menghadiri diseminasi ini. Begini Pak Agus, saya sambung.
motivasi eksternal dan internal. Eksternal ini kalau diri kita sendiri melakukan hal tersebut, baik itu kegiatan luar maupun di dalam, luar sekolah, di dalam sekolah, di luar rumah atau di dalam rumah. Hal tersebut kalau eksternal itu kalau ada sesuatu motivasi itu dari luar. Contoh, misalkan saya ini Pak, saya akan melakukan latihan hadra. Saya akan melakukan itu karena saya ditunjuk oleh Bapak Lurah. Saya kalau tidak mau, saya takut ditegur. Begitu menurut Bapak Ibu itu motivasi internal atau eksternal? Eksternal Pak Agus. Beda, iya, karena merasa tidak enaknya itu takut ditegur. Tetapi kalau seperti Pak Agus misalnya, ada arisan tong-tong, gitu ya Pak Agus ya. Karena itu kecintaan dan hobi Pak Agus, sehingga Pak Agus bersedia melakukan itu, bersedia hadir di tempat itu juga karena diri Pak Agus sendiri, begitu Pak Agus. Jadi kegiatannya itu meskipun di luar, tapi yang memotivasi berangkat ke sana itu dari dalam diri, begitu Pak Agus. Mungkin bisa diterima Pak Agus? Iya. Mungkin ada lagi sebelum melanjutkan? Iya. Next Mas Aldi. Ada kesempatan untuk tanya jawab? Ada, nanti kita sharing, bukan tanya jawab ya Bapak Ibu, karena saya kalau bisa menjawab saya akan menjawab sebisa saya, tapi kalau saya tidak menjawab, tidak bisa dan tidak sanggup menjawab, monggo kita mencari jawaban yang benar itu apa. Karena Begitu. ini menurut saya adalah support, karena Anda TGP. Nggih, Nah, benar. kan harus ada pembuktian nanti. Kalau Anda ngomong dengan guru, Betul. daya tangkapnya oke, bahasa yang bisa Iya, terbukti. benar. Tapi Anda kan yang mau dihadapi peserta didik. Nah, ini yang kita PR kita ini. Masalahnya di sana. Iya, karena memang PR kita ini menerapkannya ke peserta didik. Oleh sebab itu kita ini di sini merubah paradigma kita dulu, Pak. Jadi pemikiran kita yang saya sebutkan tadi awalnya seperti ini, oh ternyata seperti ini. Seperti tadi hukuman, penghargaan seperti itu. Lanjut ya Bapak Ibu, disiplin positif ini tujuannya yaitu menanamkan motivasi yang nomor 3, yang intrinsik pada murid-murid kita, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi tanpa ada paksaan, tanpa ada takut ditegur, tanpa ada ingin penghargaan seperti itu. Jadi memang kemauannya sendiri dari dalam diri kita sendiri. Sekarang saya ingin bertanya pada Bapak Ibu, kira-kira disiplin positif ini dengan menggunakan cara yang pertama, apakah tepat? Hukuman penghargaan tepat? Ya, untuk mendisiplinkan, untuk melaksanakan disiplin positif pada peserta didik dengan hukuman, dengan penghargaan. Tidak tepat? Tidak tepat. Tidak tepat. Bisa diklik Mas Andi, tidak tepat apa betul? Ya, tidak tepat. Tidak tepat. Tadi sudah diulas ya Bapak Ibu. Sekarang dengan konsekuensi. Konsekuensi tapi yang positif. Ya, misalnya jika terlambat kamu membaca buku ini. Nah, tepat atau tidak konsekuensinya? Tepat? Ya, bisa kita laksanakan. Selanjutnya yaitu restitusi. Restitusi ini adalah, sebentar lagi kita klik dulu Mas Pandi ya, restitusi ini adalah yang paling tepat. Nanti kita akan praktek bersama-sama apa restitusi itu, bagaimana caranya pada peserta didik, kita akan belajar bersama-sama Bapak Ibu. Monggo lanjut Mas. Sekarang saya ingin bertanya pada Bapak Ibu. Ini ada kasus Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap
pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Next. Pertanyaannya, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Tidak. Mungkin Bu Rus bisa mewakili teman-teman menjawab, monggo. Saya tidak setuju dengan tindakan Pak Seno karena secara tidak langsung mempermalukan siswa di depan teman-temannya, sehingga ini menjatuhkan harga diri siswa, sehingga siswa itu menjadi malu dan bukannya menjadi punya semangat untuk belajar, tapi dia makin terpuruk dengan cara Pak Seno. Seharusnya yang bagus itu Iva dipanggil, diajak bicara dari hati ke hati, ada apa, kemudian berarti anak ini mungkin butuh bimbingan karena dia tidak memahami pelajaran matematika yang dianggap anak-anak sebagai momok. Matematika itu sebagai momok. Nah, di sini guru dituntut untuk membimbing siswa dengan sabar dan telaten. Gitu. Baik, terima kasih Bu Rus. Sepakat nggih Bapak Ibu tidak setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Sekarang ada pertanyaan kedua. Menurut Anda, tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman? Dengan berdiri di depan. Hukuman ya Bapak Ibu? Ya, itu adalah hukuman. Kenapa? Memaksa Ya, siswa karena memaksa untuk mengikuti kemauannya. Ya, ya, benar. Karena tidak ada kesepakatan ya Bapak Ibu. Kalau ini begini, seharusnya begini gitu. Monggo Mas Andi. Ini adalah hukuman. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah seperti Pak Seno tadi, dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Seperti tadi sudah fisik juga psikisnya ya Bapak Ibu, karena ditertawakan juga dibiarkan, mentalnya juga akan down si Iva tersebut. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Kita kadang tidak sadar kita juga membuli siswa kita, bullying dengan kata-kata kita, memojokkan peserta didik kita dengan kata-kata yang seharusnya tidak terucap oleh seorang guru, begitu Bapak Ibu. Jadi itu yang harus saya sendiri rubah dan ingin mengajak Bapak Ibu di sini juga merubah ke arah yang lebih baik. Next Mas Fandi. Sekarang kasus kedua. Ibu Anas, guru kelas 2, mendapatkan masalah. Murid-muridnya tidak bisa tertib berdiri antri di depan pintu kelas dan selalu berebutan masuk ke dalam kelas setelah jam istirahat usai. Ini tentunya sangat mengganggu proses pembelajaran di mana kelas tidak dapat mulai tepat waktu karena Ibu Anas sibuk menenangkan murid-muridnya untuk waktu cukup lama. Akhirnya Bu Anas berpikir cepat dan mengandalkan stiker bintang. Setiap murid-muridnya akan masuk ke kelas usai jam istirahat. Bu Anas akan mengiming-imingi murid-muridnya dengan stiker bintang. Siapa yang dapat berdiri lurus dan berbaris rapi antri di depan pintu dapat bintang dari Bu Anas. Sebagian besar murid-muridnya menyambut tantangan tersebut dan langsung berdiri rapi di depan pintu agar mendapatkan stiker bintang.
Hal ini terus dilakukan Bu Ana selama beberapa minggu karena cukup berhasil membuat murid-muridnya berdiri rapi di antri di depan pintu. Sampai pada suatu saat Bu Ana sakit dan terpaksa digantikan oleh Pak Heru. Pak Heru tidak mengetahui tentang stiker bintang dan benar saja pada saat mau masuk ke kelas usai jam istirahat, murid-murid kelas 2 kembali berebutan masuk kelas. Apa yang terjadi? Mengapa? Berdasarkan teori motivasi yang telah dipelajari pada pembelajaran sebelumnya, kira-kira motivasi apa murid-murid kelas 2 untuk bersedia berdiri antri sebelum masuk kelas? Motivasi intrinsik atau ekstrinsik? Mungkin Mas Fandi, monggo. Bisa memberikan pendapat? Menurut saya itu motivasinya berasal dari motivasi ekstrinsik. Mengapa? Karena itu mendapatkan penghargaan. Mendapatkan penghargaan. Ya. Yang kedua, adakah cara lain agar murid-murid kelas 2 bersedia antri di depan kelas tanpa diberikan penghargaan stiker? Ada. Monggo, lanjut. Bisa dijelaskan dengan cara? Motivasi intrinsik. Ya. Bagaimana caranya anak memiliki pemikiran untuk bisa berbaris rapi, itu adalah sesuatu yang baik. Terima kasih Mas Fandi. Ya, saya setuju dan sepakat. Memang anak-anak kelas 2 tadi karena mereka diberi stiker baru bisa berbaris rapi. Saya sering melaksanakan itu Bapak Ibu. Karena itu saya ingin memberikan ilmu yang sedikit ini supaya tidak ada miskonsepsi lagi. Cara lain itu kita harus memberikan motivasi intrinsik dari diri anak. Memang sulit dan butuh proses serta waktu. Memang butuh karena yang kita rubah adalah karakter peserta didik. Next, Mas Andi. Dihukum oleh penghargaan. Ini yang kita sering lakukan dan tanpa sadar kita sering melakukan ini. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Ini adalah hukuman. Next, Mas Andi. Lanjut, konsep disiplin dengan identitas gagal. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Membuat anak sakit, baik fisik maupun hati, ya Bapak Ibu, untuk jangka waktu yang lama. Karena kenangan yang dialami anak, meskipun itu di SD, akan terbawa sampai mereka itu sudah dewasa. Bahkan sampai mereka sudah memiliki anak juga. Dan itu menjadikan trauma tersendiri. Mendorong anak menyakiti diri sendiri. Konsep diri yang buruk. Selanjutnya anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan karena takut dimarahi, karena takut dihukum. Akhirnya mereka berbohong, menyembunyikan kesalahannya. Yang seharusnya itu mereka jujur, saya yang melakukan kesalahan karena tidak ingin dihukum. Akhirnya mereka menyembunyikan kesalahan tersebut. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, dan merasa tidak dihargai. Ini yang sering terjadi, ya, terjadi di alam kita, yaitu di sekolah. Penghargaan ada pengaruh jangka panjang dan pendek. Penghargaan ini juga tidak efektif. Penghargaan juga merusak hubungan. Penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan menurunkan kualitas serta mematikan kreativitas. Penghargaan ini menghukum, dan penghargaan ini bukan motivasi dari dalam diri. Karena penghargaan, karena saya ingin diberi ini, nah itu kan bukan dari diri ya Bu ya. Biasanya terjadi pada siswa kita yang sering kita beri penghargaan. Next, Mas.
konsekuensi sudah terencana. Nah, ini juga pernah saya lakukan. Jadi sesuatu kegiatan yang sudah terencana, yang disepakati bersama dan masih dilaksanakan di kelas 4 itu konsekuensi. Dan itu ternyata kurang tepat, bukan tidak tepat, kurang tepat. Sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Yang ketiga, sikap guru di sini senantiasa memonitor murid. Karena konsekuensi ini biasanya dilaksanakan, misalnya kalau kalian datang terlambat, nanti konsekuensinya apa? Begitu. Kalau saya melaksanakan di kelas 4 itu, apabila ada yang berkata jorok, maka kalian konsekuensinya apa? Mereka sanggup membawa tanaman. Nah, itu merupakan konsekuensi, Bapak Ibu. Itu bisa dilakukan, tapi tidak boleh berlarut, karena itu bukan motivasi intrinsik. Monggo Mas Andi lanjut. Sekarang saya ingin sharing, menurut Bapak Ibu, ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Mungkin dari Pak Agus bisa dibaca, Pak. Nomor 1. Terlambat hadir di pembelajaran daring 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas usai untuk membahas ketertinggalan pembelajaran. Menurut Pak Agus, ini hukuman atau konsekuensi? Menurut Bapak Ibu, konsekuensi? Monggo kita lihat bersama-sama. Ya, ini konsekuensi karena sudah disepakati. Karena kesepakatan. Iya, kesepakatan. Yang kedua, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman ya Bapak Ibu? Ya, coba kita lihat, cek. Ya, ini merupakan hukuman karena satu arah, karena tidak ada kesepakatan sebelumnya. Dilanjutkan, yaitu yang ketiga, mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ya? Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi atau hukuman? Monggo kita lihat. Ya, ini konsekuensi. Lanjut, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "Saya tidak akan terlambat lagi" karena terlambat ke sekolah. Hukuman. Kita lihat bersama-sama. Ini adalah konsekuensi Bapak Ibu. Lanjut, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Hukuman. Monggo kita lihat. Hukuman karena berupa fisik, ya, dan itu bukan di pelajaran PJUK. Next, membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Membersihkan WC ya, sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Apa ini Bapak Ibu? Konsekuensi hukuman, bingung ya Bapak Ibu? Monggo ini adalah hukuman karena mematahkan pensil itu tidak seberapa dengan membersihkan, dengan hukuman yang seharusnya konsekuensinya apa Bapak Ibu? Mengganti pensil teman tersebut. Selanjutnya, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Iya, hukuman. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi, ya benar. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki 1 karena tidak bisa menjawab pertanyaan.
Iya, intinya hukuman itu sudah fisik ya Bapak Ibu. Okay, next. Ini yang saya bahas tadi, yang ingin kita lakukan bersama-sama. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi murid diajak kerjasama, berkolaborasi. Seperti yang disampaikan oleh Burus, murid bertukar pikiran, mencari solusinya apa begitu. Mungkin Burus sudah sering melaksanakan, mempraktekkan di kelas di Burus. Next. Konsep disiplin dengan identitas sukses. Konsekuensi ini sesuatu harus terjadi. Tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Korban bisa diabaikan. Murid dibuat tidak nyaman. Penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Peraturannya apa? Mampukah? Terima kasih. Nah, seperti itu. Murid menghormati peraturan. Stimulus respon mendorong kepatuhan serta konsep diri baik. Kalau restitusi itu Bapak Ibu, restitusi itu merupakan pilihan. Menguatkan untuk murid dalam jangka waktu yang panjang. Korban mendapatkan ganti. Jadi misalkan seperti yang mematahkan pensil itu mendapat ganti. Murid mendapatkan penguatan, masalah dipecahkan, murid bertanggung jawab. Kemudian teori kontrol juga terpenuhi, mendorong disiplin positif, konsep diri itu sangat kuat. Jadi bukan hanya baik, kalau konsekuensi kan baik, kalau sudah restitusi itu jika kita laksanakan sudah menjadi kuat. Next. Restitusi ini bukan untuk menebus kesalahan ya Bapak Ibu, namun untuk belajar dari kesalahan itu. Mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan tersebut apa. Restitusi juga memperbaiki hubungan. Restitusi ini adalah tawaran, bukan paksaan. Menuntun untuk melihat ke dalam diri. Ada juga restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Jadi pada karakter anak tersebut, bukan tindakannya. Restitusi ini menguatkan. Restitusi fokus pada solusi, bukan pada permasalahannya. Jadi kadang kita ini sering melebih-lebihkan, membesar-besarkan masalah. Kita seharusnya fokus pada solusi apa yang digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, ini bedanya pemecahan masalah. Kalau hukuman begini, konsekuensi begini, restitusi begini. Ini kasusnya siswa hadir terlambat. Kalau hukuman, siswa berdiri di depan kelas hingga jam istirahat. Ini hukuman ya Bapak Ibu. Apabila konsekuensi, menyanyikan lagu Indonesia Raya sesuai kesepakatan kelas. Nah, ini karena kita sudah disepakati bersama-sama. Restitusi yaitu menanyakan nilai-nilai kebajikan yang diyakini untuk memperbaiki kesalahan. Jadi kamu itu sudah melanggar ini, kamu kenapa? Pasti ada alasan mereka melakukan tersebut, entah itu bangunnya kesiangan, entah tidak ada yang mengantar atau apa. Kita harus mencari dulu. Lanjut. 5 posisi kontrol yang harus dimiliki. Sering kita menjadi penghukum. Ini yang benar-benar saya butuh menjelaskan di sini Bapak Ibu, karena sebagai guru kita tidak sering tapi pernah menjadi seorang penghukum pada murid yang nakal, pada murid yang tidak bisa. Kemudian ada posisi kontrol selanjutnya yaitu pembuat rasa bersalah. Yang selanjutnya yaitu sebagai teman, jadi dirangkul apa sebagai teman. Selanjutnya yaitu pemantau, dan yang terakhir manajer. Yang paling tepat itu adalah sebagai manajer. Next, posisi kontrol saya adalah, ayo bantulah demi Bapak ya. Menurut Bapak Ibu ini posisi kontrol apa? Teman, merasa bersalah, atau manajer?
Ayo, bantulah demi Bapak ya. Manajer? Monggo Mas Wandi. Teman? Next. Kita lihat. Ya, ini sebagai teman. Karena kita merayu. Lanjut. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Ini menurut Bapak Ibu? Merasa bersalah ya. Jadi siswa itu ini disebut menghukum. Next. Jadi guru sebagai penghukum. Next. Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Sebagai manajer? Monggo. Ini sebagai pemantau. Next. Ibu sangat kecewa sekali dengan kami. Teman, penghukum, pemantau. Next. Pembuat merasa bersalah. Jadi ini kalimat yang sering kita ajukan. Jadi berbeda kalimat juga berbeda yang ditangkap oleh siswa. Next. Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Nah, ini baru manajer. Jadi kita harus belajar begini Bapak Ibu. Butuh prosesnya Bapak Ibu, butuh belajar. Kita belajar bersama-sama. Ya, ini yang perlu kita ubah dari bahasa kita. Kadang kita sering ya, saya sendiri juga, kamu kenapa begini, itu salah ternyata Bapak Ibu. Seharusnya kita kembali ke nilai kebajikan yang telah diyakini bersama. Next. Maaf menyanyi. Ya, monggo. Sesuai dengan rencana dengan kurang lebih satu. Ya. Next. Ya, jadi saya mau mengusulkan pertanyaan lebih dulu karena yang dibahas tadi. Enggak Pak, ini ada hubungannya sebentar lagi. Sebentar lagi selesai. Monggo Mas Tadi. Next. Ini posisi kontrol yang sudah saya praktekkan. Bisa nanti dilihat, saya sharing di grup untuk YouTube-nya. Next. Ini yang harus kita awali dengan di kelas. Jadi keyakinan kelas. Kalau dulu kita kenal dengan kesepakatan kelas. Ini lebih tinggi lagi nilainya, jadi lebih naik lagi Bapak Ibu. Next. Keyakinan kelas yaitu nilai-nilai kebajikan yang universal, yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi harus disepakati, membuat kesepakatan. Mengapa? Karena seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan yang diberikan. Yang nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut. Apa tujuan utamanya dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulia. Jadi kita harus menitik beratkan pada tujuan tersebut. Seperti misalnya kelas 4 mau dijadikan kelas bagaimana. Oleh sebab itu kita harus meyakini nilai kebajikan apa saja. Jujur, misalnya Bu tidak boleh mencontek. Tidak boleh mencontek itu merupakan salah satu kebajikan universalnya itu dari jujur. Karena mencontek kan tidak jujur dengan hasil diri sendiri. Kemudian Bu tidak boleh mengganggu. Tidak boleh mengganggu siswa. Dan sering anak-anak kadang terganggu oleh temannya. Itu kebajikan universalnya itu adalah menghargai. Jadi kebajikan seperti itu yang harus kita terapkan pada peserta didik. Next. Pembentukan keyakinan kelas yaitu dengan cara bersifat lebih abstrak dari peraturan yang lebih rinci dan konkret. Pernyataan-pernyataannya itu universal, jadi meluas. Pernyataan dibuat dalam bentuk yang positif, tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi tidak muluk-muluk Bapak Ibu. Jadi yang bisa diterapkan di kelas tersebut itu apa?
Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Mungkin ada yang ingin ditambah begitu. Jadi keyakinan kelas misalnya sudah jujur, sudah bertanggung jawab, mungkin akan ditambah apa lagi. Itu dengan curah pendapat bersama-sama dengan siswa. Ini adalah penerapan keyakinan kelas di kelas 4 yang sudah dilaksanakan di sini, yaitu ada jujur, tanggung jawab, peduli, dan lain-lain. Mungkin nanti bisa dilihat di pojok. Next, penerapan keyakinan kelas yang lain yang sudah dilaksanakan dan sudah menjadi budaya positif, yaitu tanggung jawab. Setelah mereka melaksanakan kegiatan, baik itu menggambar, anggap saja di kelas 4 itu sudah melaksanakan kotor-kotor begitu, menggunting, dengan cara apa mereka itu bertanggung jawab membersihkan tanpa saya suruh, begitu Bapak Ibu. Ini yang sudah saya terapkan. Dan anak-anak itu memang agak gaduh, memang namanya kurikulum merdeka ya Bapak Ibu. Mereka itu memang gaduh karena anak-anak ingin mencurahkan pendapatnya, jadi tidak kita batasi. Jadi mereka ingin bercurah pendapat apa, kita harus menampung. Next, ini penerapan keyakinan kelas, kegiatan kampanye antar kelas tentang bahaya sampah plastik yang sudah dilaksanakan oleh siswa kelas 4 dengan tema nilai kebajikannya yaitu peduli. Jadi peduli dengan sesama, bagaimana untuk kita itu tidak membuang sampah sembarangan, untuk memanfaatkan sampah plastik dengan baik. Next, mencoba membuat keyakinan kelas. Sekarang saya mau bertanya pada Bapak Ibu, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini kalau dulu kesepakatan kelas ini Bapak Ibu. Kira-kira kalau dijadikan keyakinan kelas menjadi kata apa? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Misalnya ada pojok literasi, ini menjadi apa kira-kira? Rapikan kembali. Universal, abstrak. Jadi satu kata atau dua kata. Seperti tadi, tidak boleh mencontek pada teman saat ulangan. Itu menjadi kata-kata jujur, begitu Burus. Membuang peduli, tanggung jawab. Monggo kita lihat bersama-sama. Ini termasuk tanggung jawab, karena anak mengembalikan pada tempatnya, tempat yang seharusnya. Yang tadinya kalian ngambil di mana, nanti tempatnya di mana, begitu. Jadi mereka bertanggung jawab. Selanjutnya yaitu dilarang melakukan kekerasan. Ini kesepakatan kelas kalau dulu. Kira-kira untuk keyakinan kelasnya berubah menjadi apa? Kata-katanya berubah menjadi apa Bapak Ibu? Dilarang melakukan kekerasan di kelas. Keyakinan kelasnya apa? Peduli bisa ya Bapak Ibu? Kekerasan kan tidak. Iya, keselamatan bisa. Next, ya keselamatan atau menghormati orang lain. Lanjut, jangan berlarian di koridor, di kelas koridor. Tertib bisa ya Bapak Ibu? Ya, tertib, disiplin bisa. Next apa? Keamanan dan keselamatan. Jadi keyakinan kelas ini harus kita tanamkan sedini mungkin, terutama kelas rendah, supaya nanti di kelas-kelas selanjutnya itu sudah kita tinggal memumpuk, begitu Bapak Ibu. Lanjut, next. Ini yang terakhir, materi terakhir yaitu segitiga restitusi yang harus kita terapkan di kelas. Di rumah juga sudah saya terapkan. Segitiga restitusi di sini ada validasi tindakan yang salah, ada menstabilkan identitas, ada menanyakan keyakinan. Jadi ada 3 tahapan. Jadi apabila ada anak-anak yang bermasalah, seharusnya kita melalui 3 tahapan ini terlebih dahulu. Next. Menstabilkan identitas.
untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi bukan karena takut karena dia salah, kemudian memang takut benar Bapak Ibu, tapi kan karena takut dimarahin. Nah, itu adalah motivasi eksternal. Guru bisa berkata begini, berbuat salah itu hal manusiawi, atau tidak ada manusia yang sempurna, atau kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Jadi anak itu tidak takut untuk mencurahkan pendapat mereka. Next, validasi tindakan yang salah. Membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan bertahan hidup. Ini ya Pak Agus ya, kebutuhan dasar ya Pak Agus yang tadi kita bahas. Jadi sesuatu yang dilakukan anak-anak yang melaksanakan tindakan tersebut pasti untuk memenuhi salah satu kebutuhan ini. Ada 5 yang tadi kita sudah bahas bersama-sama. Entah itu ingin disayang, entah itu ingin kebebasan, seperti itu. Pasti ingin memenuhi kebutuhan dasar mereka. Next, menanyakan keyakinan. Jadi kita tanyakan keyakinan pada siswa tersebut yang telah melaksanakan kesalahan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Jadi apa nilai, ini contohnya ya Bapak Ibu, apa nilai yang kita percaya di kelas yang ideal itu seperti apa? Nah seperti itu, jadi kita kembalikan pada diri siswa. Jadi seperti katanya guru tadi, kita mencari solusi bersama, ditawarkan pada siswa. Itu jadi kita harus 3 melaksanakan dan melewati 3 ini untuk menentukan solusi apa pada siswa tersebut. Tetapi solusi tersebut bukan kita Bapak Ibu yang melaksanakan, yang mengidekan atau mencetuskan. Biar anak, saya sebaiknya seperti ini, begitu. Next. Sekarang saya minta sebelum refleksi Bapak Agus, mungkin ada pertanyaan. Tadi memang sudah ada sesi tanya jawab, monggo. Bisa dibuat. Terima kasih waktu yang diberikan. Pada saya yang pertama mungkin kita hanya dulu aja. Secara profil sekolah kita mengalami kemajuan melalui serangkaian kegiatan belajar mengajar berbagai inovasi guru. Saya kira dan saya amati sudah segala inovasi sudah disampaikan. Benar. Betul kan ya? Iya. Nah, tetapi secara kompetensi yang anjlok adalah di pengetahuan. Bukti dan survei membuktikan. Kenapa? Mungkin yang menjadi permasalahan karena bahasa ibu yang mempengaruhi Benar. dalam kehidupan. Itu adalah PR kita Bapak Ibu. Jadi meskipun kita menjelaskan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, menggunakan trik apa saja, kalau siswa itu tidak paham akan apa yang kita jelaskan, memang kesulitan gitu ya Pak Agus. Ini yang menjadi PR sampai kapan? Lingkungan kita kuat. Oke. Apa yang disajikan penyaji, kita akan ya dengan judul desiminasi penerapan budaya positif. Betul. Suatu pertanyaan. Sudahkah berapa persen target Anda yang realita karena Anda calon TGP ya, dalam penerapan budaya positif di sekolah, sedangkan tidak ada keseimbangan pemahaman dari luar dan rumah, baik secara individu ataupun secara keseluruhan. Baik. Mohon jawabannya. Iya. Terima kasih. Sudah berapa persen gitu ya Pak ya? Iya. Penerapan? Ya. Untuk sekarang, karena ini penerapannya memang saya ini diberi waktu 4 minggu, bagus setelah liburan, dan ini yang minggu ketiga, saya itu juga di sini juga belajar. Alhamdulillah, di sini penerapannya mungkin dari segi positif yang sudah dipraktekkan, yaitu hampir 40%. Ya. Yang awalnya, jadi ini contoh ya Bapak Ibu, bukan karena kelas 4 tidak. Jadi ini adalah pengalaman dan yang telah saya laksanakan di kelas 4.
Contohnya yaitu merapikan sepatu tanpa disuruh. Mereka masuk kelas sudah pasti akan rapi, meskipun di depan itu tidak ada rak sepatu. Kemudian yang anak-anak biasa berkata jorok, bukan jorok ya Bapak Ibu. Biasanya CUK itu selalu melintas di telinga saya itu Bapak Ibu kalau dulu. Tapi sekarang itu sudah tidak ada. Itu sudah berkurang Pak Agus. Begitu. Kemudian itu kan sudah perubahan karakter, tanggung jawab. Termasuk yang saya kali contoh karena dampaknya dengan berbahasa ibu. Saya mencoba awal pelajaran di semester genap ini masuk kelas apabila murid langsung ngomong pakai bahasa Madura. Nah, apakah tetap berjalan? Itu iya, tapi saat menjadi konsekuensi. Iya. Itu juga merupakan, saya juga melanjutkan program dari Pak Agus yang di waktu pembina ya Pak Agus. Itu langsung saya menjadi ide saya di kelas 4, yaitu membuat kesepakatan. Awalnya bukan keyakinan kelas Pak Agus, karena saya memang baru menerima materi ini di akhir bulan November, di akhir bulan November nih. Jadi saya itu masih membuat kesepakatan kelas waktu itu untuk anak. Jadi konsekuensi bagus. Anak yang tidak menggunakan bahasa Indonesia di dalam kelas. Nah, itu konsekuensinya apa? Itu saya tawarkan pada siswa. Jadi mereka itu dengan sadar diri pasti akan berdiri 10 menit Bu, sampai misalnya dari kalau anak-anak itu niteni tengerian nandai jam Bapak Ibu. Saya 5 menit gitu. 10 menit bagus awalnya. Kemudian karena sudah tidak ada yang menggunakan bahasa Madura, akhirnya saya diskon. Jadi 5 menit. Sudah tidak ada, sekarang sudah tidak ada konsekuensi lagi. Jadi mereka sudah tertanam kalau saya masuk kelas, saya akan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Itu salah satu praktek yang sudah saya laksanakan. Selain itu juga banyak Bapak Agus, karena di sini juga saya ada toga. Jadi anak-anak itu ada satu tanaman yang tanggung jawab mereka. Jadi kalau mati itu bagaimana, cara merawatnya itu bagaimana. Itu merupakan salah satu contoh terwujudnya rasa nilai kebajikan tanggung jawab dari siswa saya. Kalau untuk keseluruhan mohon maaf masih belum Bapak Agus, karena memang saya ini ilmu juga masih dangkal sekali dan ini masih merangkak untuk mencoba menjadi lebih baik. Mungkin ada lagi Bapak Ibu? Itu yang pertama. Ya. Yang kedua begini, suatu penerapan tepat itu kan langsung dengan peserta didik sebagai pembuktian. Bisa, karena apa? Bisa dievaluasi langsung oleh teman sejawat. Nah, kalau Anda mengatakan sudah 40%, buktikan 40%-nya di mana? Nah, gitu maksudnya. Ini untuk pembelajaran atau untuk karakternya Bapak Agus? Ya, dia sesuai dengan ini penerapan budaya positif. Oh. Budaya positif dulu. Oh, budaya positif. Jadi dalam kehidupan sehari-hari, guru ini diberi kesempatan. Oh, bagaimana ini loh, CGP? Ya. Bu Yani dalam penyajiannya besok misalnya. Benar. Nah, Gini Bapak Agus. ada suatu evaluasi karena apa? Kita sebagai pemotivator kan dia kan? Motivator Iya. ya. Nah, jadi ya, demi Anda bisa lulus. Iya, benar, betul. Iya. Jadi bukan mengkritik. Tidak Bapak Agus, tidak. Terima kasih. Saya di sini juga butuh tuntunan, bukan hanya dituntun terus ya rendah. Saya juga butuh arahan yang benar ini seperti apa. Karena saya memang masih dangkal sekali ilmu saya untuk di sini Bapak Agus. Untuk penerapannya kalau di kelas 4 itu tujuan saya, visi misi saya di guru penggerak ini adalah meningkatkan siswa itu dalam pembelajaran di IT Bapak Agus. Jadi saya mengajak siswa itu sudah sering menggunakan proyektor seperti ini, jadi anak-anak sudah tidak jenuh. Dan penerapan dari budaya positif itu anak-anak itu sudah tanpa disuruh mereka itu sudah berpikir kritis. Contohnya di profil pelajar Pancasila
Pancasila di sana juga mandiri sudah ada. Kemudian bernalar kritis mereka itu sudah bisa berpendapat. Nampak. Iya, sudah nampak curah pendapat mereka tanpa kita ini bagaimana ini sudah menalar mereka itu. Mungkin tidak banyak, masih perubahannya bagus. Memang karena budaya positif di sini kan pembiasaan dan membutuhkan waktu, begitu, butuh proses nih. Mungkin ada lagi Bapak Ibu? Karena kan mau dikejar lagi nih yang kelas 2 dan 5. Iya benar, mungkin kelas 2 dan kelas 5 juga kumer. Jadi memang kumer itu berpusat pada peserta didik. Jadi anak diajak belajar bersama Bapak. Mungkin ada lagi Bapak Ibu? Pertanyaan? Mungkin ada umpan balik atau apa? Pas. Saya minta Bu Latifah untuk perwakilan refleksi pada siang hari ini sebelum Bapak KS memberi sambutan meskipun anu ya Bapak KS. Oh iya, lanjut. Monggo. Baik, terima kasih pada Ibu Yeni. Dari apa yang Ibu Yeni tadi sampaikan kepada kita ya, di situ saya fokus pada pertanyaan yang pertama untuk refleksinya, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan. Untuk di kelas saya selama ini saya menghukum siswa ya. Kalau mereka tidak mengerjakan PR, biasanya saya suruh dia untuk menulis sebanyak beberapa kalimat. Menurut saya itu hukuman, tapi ternyata di sini itu adalah sebuah konsekuensi. Nah itu yang saya salah berpikir. Saya pikir itu adalah hukuman, ternyata itu adalah benar. Ya itu adalah benar, paradigmanya saya ya seperti itu. Kemudian tadi saya mengikuti ini banyak sekali saya merenung. Oh iya, di kelas saya ini seperti ini. Berarti kelas saya ini salah. Tapi selama ini alhamdulillah saya tidak pernah menghukum siswa dengan kekerasan fisik. Ya, mungkin dengan cara kamu tidak mengerjakan PR atau terlambat datang karena saya sering suruh dia bernyanyi di kelas. Ya, mungkin itu saja dari saya Bu Yeni. Mungkin bisa tambahin dari teman-teman. Refleksinya. Nomor 1 sudah dibahas Bu. Mungkin ada yang mengambil nomor 2. Alhamdulillah ya, setelah saya mengikuti diseminasi penerapan budaya positif di sekolah, ini banyak memberi masukan dalam diri saya. Namun dari yang disampaikan Bu Yeni, selama ini saya tidak pernah menghukum siswa dengan fisik, walaupun mungkin tidak mengerjakan PR. Selama 1 semester atau mungkin 1 mid semester, itu anak yang belum mengerjakan tugas-tugas saya beri waktu. Dalam waktu 1,5 semester mau rapotan, tolong tugas-tugasnya dikumpulkan. Itu kalau saya yang saya laksanakan selama ini. Dan apa yang Bu Yeni sampaikan sangat bermanfaat sekali bagi kita semua, karena di sini sebagai guru tidak boleh menghukum siswa, baik itu fisik ataupun dengan kata-kata yang akibatnya nanti akan siswa itu menjadi punya kenangan yang tidak baik selama hidupnya, sehingga ia akan merasa guru ini gitu ya. Jadi merasa guru ini terlalu mengekang saya, tidak memberi kebebasan. Tapi alhamdulillah, walaupun saya belum pernah mendapatkan materi ini, saya sudah sedikit banyak itu sudah menerapkan apa yang Bu Yeni sampaikan. Karena di kelas saya juga ada anak yang istilahnya dulu di kelas 4 itu gadis,
Ada 3 anak yang sering tidak masuk, tapi dengan pendekatan pada anak dan orang tua, alhamdulillah gadis itu rajin masuk. Kemudian untuk Husain dan siapa itu? Okta, yang juga sering tidak masuk, tapi saya tidak pernah memarahi. Saya datangi ke rumahnya, ke ibunya, saya ajak ngomong bagaimana pentingnya sekolah, bagaimana pentingnya belajar. Tidak usah takut kepada guru, bisa tidak bisa, kamu harus rajin masuk sekolah. Karena kalau kamu sekolahnya itu tidak asal-asalan, nanti ketika kamu lulus sekolah juga akan mendapatkan pekerjaan yang tidak asal-asalan. Itu yang saya sampaikan ke siswa. Jadi alhamdulillah dengan tambahan ilmu ini membuat saya semakin mengerti bagaimana kita harus memperlakukan anak, memanusiakan anak. Alhamdulillah, terima kasih Bu Yeni atas masukannya, atas materi yang diberikan kepada kami guru-guru dan saya pada khususnya. Dengan ini menambah banyak ilmu buat saya bagaimana kedepannya memperlakukan anak dengan baik, bukan karena terpaksa, bukan karena takut, tapi karena merasa guru adalah juga sebagai teman dan sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Latifah dan Bu Rusmani. Alhamdulillah Bapak Ibu guru di sini juga tidak pernah menjadi penghukum, di sini menjadi sahabat, menjadi teman. Terima kasih Bapak Ibu. Mungkin memang sekarang tidak ada hukuman fisik nih Bapak Ibu karena memang sudah diatur oleh undang-undang. Ya, benar sekali Pak Agus, sudah paham. Mungkin hanya ini saja Bapak Ibu, sekedar ilmu sedikit yang bisa saya tularkan, yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila selama penyajian ada kata atau perbuatan yang kurang berkenan, mungkin ada sesuatu yang tidak berkenan pada Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian yang disampaikan oleh penyaji Bu Yeni Sustiana Wulan dari SPD. Sesuai dengan di papan nama di sini adalah CGP Angkatan 7 PTD SPM SDN Surabaya 1 Kabupaten Bondowoso. Tadi terlewati, maaf kepada Bapak Kepala Sekolah, tadi acara sambutan dari Kepala Sekolah tetap kita lanjutkan. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SDN Sukoharjo dan SDN Badian 1. Alhamdulillah siang hari ini kita masih di sekolah dalam kondisi yang capek dan sehat. Bapak Ibu, hari ini saya sedikit makan waktu banyak, gitu. Karena layani anak saya cerita dulu sebentar. Yang hari ini melanjutkan proses yang kemarin karena dadakan. Jadi yang kemarin itu saya tidak ngantar, ternyata kehujanan sampai sore. Setelah itu ke klinik, kasihan saya. Kemudian ternyata di sore harinya dipanggil lagi. Ya kemarin seleksi tulis di RSUD Subandi, itu lamarannya pada setahun yang lalu. Kemudian tes wawancara, hasilnya ternyata sore-sore baru dipanggil lagi. Dia butuh dokter 7, dokter 3, terus pelamarnya 7, kemudian 40 perawat, pelamarnya 70 gitu ya. Hingga tadi tindak lanjut ternyata dipanggil hanya 3. Ketika izin di puskesmas tidak diizinkan oleh dokter kepala puskesmasnya karena dia dokter satu-satunya. Di kerujukan itu dia dokter satu-satunya karena kapus, dokter yang satunya diangkat jadi PRT kapus. Ketika dia tidak ada, maka puskesmas tidak ada dokternya, sehingga
izin yang kedua harinya tidak diizinkan. Dalam artian mengizinkan kita terpaksa. Begitu WA, apakah tidak bisa tidak? Ya tidak ngaku kalau interview, ya, kalau ada tes psikotes hari ini. Karena begitu ngaku kan tanyaman ke dia, ini ada acara gitu aja di Jember. Ternyata si pikirlah acaranya sebentar. Ternyata lama, mulai jam 8 sampai jam 10 itu baru selesai mengerjakan tulis psikotes. Habis itu pukul 11 baru panggil satu-satu tes jiwa, dokter jiwa, jadi psikologinya. Nah, pengumumannya nggak tahu apakah diterima apa tidak, tapi kelihatannya yang dibutuhkan 3, yang dipanggil 3, sepertinya belum mungkin ya. Dia bingung, gimana Pak yang di Puskesmas? Ya tunggu nanti kan belum pengumuman kan gitu. Ketika bisa pengumuman baru kita cari solusi. Itu hingga saya terlambat di hari ini. Dia keluar dari rumah sakit sekitar pukul 12 lebih. Ketika di telepon tadi masih di terminal sakit lewat sedikit, hingga saya sedikit luput. Kemudian ganti pakaian di pom Mesan, baru saya antar ke Puskesmas. Yang ini masih di rumah makan. Makan terus sekarang ya. Sehingga itu mohon maaf saya tidak ikuti dari awal, tetapi saya yakin desiminasi ini saya anggap berhasil luar biasa. Ini adalah hasil ilmu yang dibuat Ibu Yeni selama kurang lebih 2 bulan ya dalam JGP. Itulah salah satu ilmu JGP, calon guru penggerak yang diajarkan oleh Kementerian. Saya sering mendampingi, memang seperti ini ilmunya harus didesiminasikan kepada teman-teman sejawat di lembaga ini, termasuk nanti kepada komite sekolah, apa yang harus dikoordinasikan, apa yang harus disampaikan. Dan ini bukan berarti menunjukkan wah saya paling wah, bukan seperti itu, tetapi ini adalah sebagai perbaikan di kelas bahwa budaya positif itu seperti ini. Ketika Bu Yeni menerapkan, bukan berarti Bu Yeni harus 100% harus tercapai dulu baru kita meniru, bukan. Nanti sedikit-sedikit kita tiru apa yang telah dilakukan Bu Yeni. Oh kelasnya seperti ini toh, yang berpihak kepada siswa kita tiru. Kemudian komunikasi bersama. Ternyata hukuman itu seperti ini. Diawali dari kesepakatan kelas. Ketika kesepakatan kelas itu dicapai bersama di kelas itu, maka ketika diterapkan menjadi sebuah konsekuensi karena sudah sepakat. Ketika melanggar sesuatu yang mungkin tidak sesuai dengan kesepakatan bersama, maka konsekuensinya yang sudah disepakati bersama menjadi konsekuensi, bukan berarti hukuman. Makanya kaget ketika harus menulis banyak, mengapa menulis dengan hukuman, tapi kalau sudah jadi kesepakatan, maka akan menjadi konsekuensi ketika dia melanggar itu. Itu alurnya seperti itu. Ketika sebuah konsekuensi, maka itu akan lahirlah sebuah kebiasaan yang budaya di kelas itu menjadi budaya positif. Sekarang itu alurnya Bapak Agus, Bapak semuanya ya, terkait kurikulum merdeka. Yang merdeka siapa? Itu sebenarnya itu adalah plesetan yang sebenarnya tidak perlu dilanjutkan. Ketika kita menginginkan siswa itu kreatif dan dia merdeka dalam hal belajar, ada merdeka siswa, merdeka guru, ada merdeka belajar, merdeka mengajar. Semuanya merdeka dalam artian konsekuensinya sebagai seorang guru ya merancang sebuah pembelajaran. Bukan berarti merancang itu adalah sebuah tidak merdeka, bukan. Itu adalah sebuah konsekuensi gitu ya. Kalau kita merancang sebuah pembelajaran, maka itu adalah merancang sebuah peserta didik yang ingin menjadi sebuah generasi penerus yang diinginkan sesuai dengan karakter yang kita inginkan. Itu alurnya. Baik, saya seperti itu. Dilanjutkan Bu Yeni, actionnya ini adalah sebuah pergerakan. Mulai dari bergerak dari diri sendiri, kemudian menggerakkan orang lain melalui desiminasi. Ketika itu maka kita akan bergerak bersama-sama dan hasilnya menjadi kita, bukan Anda, bukan kami, bukan kami. Ya, betul. Ya, Segala saya sampaikan tadi, apa yang menjadi temuan teman sejarah juga akan memberikan masukan untuk kita terapkan bersama-sama. Ini adalah karena aku masih jauh ya, mungkin saya berusaha jadi tinggi. Saya tidak memenuhi syarat seperti saya. Yang di bawah balita, yang memenuhi syarat balita, usia di bawah 50 tahun. Yang di atas 50 tahun ya kita
menerima melalui diseminasi seperti ini. Kalau kita tiru sejak bagus, kita menerapkannya melalui diseminasi, mudah-mudahan bisa mengikuti jejak kaum muda ini. Yang muda kan masih berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 yang muda lah. Kalau kita ini sudah di atas balita ya. Kita support melalui meniru dan melalui diseminasi ini. Yang bagus itu kita menjadi sebuah langkah bersama untuk maju dengan pergerakan yang mengikuti alur merdeka ya, alur merdeka belajar yang di saat ini sedang digaung-gaungkan. Mudah-mudahan budaya positif bisa kita terapkan bersama, pembelajaran yang berbasis kesiswaan gitu ya. Artinya apa yang kita gendaki bukan berarti kita paksakan ke siswa, tapi kita adalah kehendak siswa. Siswa maunya seperti apa, kita ikuti dengan bimbingan-bimbingan yang melalui sebuah konsekuensi dan kesepakatan bersama. Intinya mari maju bersama, kita dukung, support bersama. Bu Yeni pergerakannya kita tiru, bagus, kelasnya beda ya, tiap pagi beda ya, anaknya beda ya, mudah-mudahan seperti itu dan kita terapkan di kelas-kelas yang lain. Bertiku ya Pak ya. Mungkin sebab konsekuensi vertigo ya, karena sampai ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas semangatnya. Jarang-jarang terjadi kita pulang kumpul 3 karena kita bersama-sama demi anak didik kita. Terima kasih semuanya Bapak Ibu ya. Tetap semangat, tetap kompak, keberhasilan untuk kita bersama. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi hasil dari saji kita ya, dengan harapan bukan hanya selangkah lebih maju tapi sekian langkah lebih besar. Mungkin ada tutur kata yang kurang berkenan saya selaku pembawa acara di sini hari ini. Alhamdulillah saya juga bertahan gak ngantuk. Maaf saya baru merokok karena itu obat saya, jadi saya mohon maaf. Demikian yang bisa saya sajikan, kurang lebih saya mohon maaf. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.